Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, Sarjana Psikologi, Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Wera, sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-11. Dengan fasilitator Ibu Yesi Anggriani SPD dan pengajar praktik Ibu Siti Nur Najma SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Jika nanti 3 tahun berlalu saya menjadi guru penggerak, tentu saja saya akan memiliki nilai-nilai penting sebagai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Dan 5 nilai tersebut akan menguatkan peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Berikut gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan setelah 3 tahun menjadi guru penggerak. 3 tahun berlalu semenjak saya mengikuti program guru penggerak. Kini saya kembali ke sekolah dengan membawa semangat baru sebagai guru bimbingan konseling atau GBK yang mengabdikan diri untuk menumbuhkan jiwa pelajar. Nilai pertama berpihak pada murid, membangun layanan bimbingan konseling yang humanis. Konselor dapat membantu murid untuk berkembang menjadi individu yang utuh, percaya diri, dan bertanggung jawab. Murid didorong untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, membuat keputusan mereka sendiri, dan mencapai tujuan mereka sendiri. Layanan ini dapat membantu murid untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam membangun layanan bimbingan konseling yang humanis ini, saya akan menjalin komunikasi terbuka dan suportif dengan murid, menciptakan ruang aman di mana mereka merasa bebas untuk berbagi cerita dan masalah tanpa rasa takut dihakimi. Kemudian saya akan meluangkan waktu untuk mengenal setiap murid secara individu, memahami latar belakang, minat, dan potensi mereka. Saya menyesuaikan layanan bimbingan konseling dengan kebutuhan unik mereka. Selanjutnya, saya akan merancang program bimbingan konseling yang komprehensif, meliputi layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, pengembangan karakter, bimbingan karir, dan edukasi kesehatan mental. Nilai kedua, mandiri dalam meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi secara mandiri adalah sebuah proses yang berkelanjutan atau langkah yang proaktif dan bermanfaat untuk mengembangkan diri. Teruslah belajar dan berkembang, kita akan dapat mencapai tujuan kita dan menjadi individu yang lebih kompeten dan berdaya saing. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam meningkatkan kompetensi, saya mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang konseling dan bimbingan. Saya pelajari teknik-teknik terbaru dan terapkan dalam praktik layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, saya bekerja sama dengan guru lain untuk mengintegrasikan layanan bimbingan konseling ke dalam kurikulum sekolah. Kami bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan mendorong perkembangan holistik murid. Kemudian secara rutin saya melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas layanan bimbingan konseling. Saya pelajari umpan balik dari murid, guru, dan orang tua untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Nilai yang ketiga, reflektif dalam mengubah layanan bimbingan konseling. Refleksi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling. Dengan melakukan refleksi secara berkala, para pemangku kepentingan di bidang bimbingan konseling dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan relevan, efektif, dan berdaya guna bagi peserta didik. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam mengubah layanan bimbingan konseling. Yang pertama,
Saya integrasikan teknologi dalam layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas. Saya gunakan platform online untuk konseling jarak jauh, penyebaran informasi, dan pengembangan program edukasi. Selanjutnya, saya amati tren dan isu terkini yang dihadapi murid seperti cyberbullying, tekanan akademik, dan kesehatan mental, serta perkelahian antar sekolah. Saya kembangkan program bimbingan konseling yang relevan dan solutif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian secara berkala, saya mengevaluasi program bimbingan konseling untuk memastikan efektivitasnya. Saya lakukan riset dan pelajari praktik terbaik untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, nilai yang keempat, kolaboratif dalam membangun jaringan pendukung. Membangun jaringan pendukung yang kuat bagaikan mendirikan sebuah bangunan kokoh, membutuhkan kerjasama dan gotong royong dari berbagai pihak. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama, saling menguatkan dan menciptakan dampak yang lebih besar. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam membangun jaringan pendukung. Yang pertama, saya libatkan orang tua dalam proses bimbingan dan pengembangan karakter murid. Saya adakan workshop parenting, konsultasi individual, dan kegiatan bersama seperti parenting class dan family day. Selanjutnya, saya bekerja sama dengan psikolog, terapis, dan ahli lain untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada murid. Kami bersama-sama ciptakan sistem rujukan yang efektif untuk memastikan murid mendapatkan bantuan yang tepat. Kemudian saya jalin kerjasama dengan organisasi masyarakat, lembaga swasta, dan pemerintah untuk membangun program bimbingan konseling yang berkelanjutan. Kami bersama-sama ciptakan lingkungan yang suportif bagi tumbuh kembang murid. Nilai yang kelima, inovatif dalam mengatasi tantangan. Inovasi adalah alat yang ampuh untuk mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan mengembangkan pola pikir yang inovatif, kita dapat menemukan solusi kreatif, efektif, efisien, dan berkolaborasi dengan orang lain, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Adapun kegiatan yang saya lakukan dalam mengatasi tantangan, yang pertama, saya gunakan berbagai metode untuk menjangkau murid yang sulit dijangkau, seperti konseling kelompok di komunitas, home visit, dan konseling online. Selanjutnya, saya ciptakan program pencegahan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi murid, seperti penyalahgunaan narkoba, bullying, dan putus sekolah. Kemudian, saya adakan berbagai kegiatan edukasi kreatif dan menarik untuk meningkatkan kesadaran murid tentang kesehatan mental, pengembangan karakter, dan karir. Mas belum HP aktif itu. Serunde aja, Pak. Yang PBB coba yang duduk barisnya per kelompok dulu. Yang tadi kelompoknya di mana? Mau perhatian yang duduk coba baris dulu per kelompok. Perjalanan saya sebagai guru penggerak tidak berhenti di sini. Saya akan terus belajar dan berinovasi untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang berkualitas dan berpusat pada murid. Saya yakin bahwa bersama-sama kita dapat menumbuhkan jiwa belajar yang tangguh, kreatif, dan berkarakter mulia, siap untuk menjadi generasi penerus bangsa yang gemilang. Itulah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.